Saudara dipersilakan duduk kembali. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji akan nama Tuhan. Kita bangga memiliki Yesus yang selalu setia buat kita semua. Sampai dengan hari ini saya percaya bahwa saudara masih ada di dalam tangan perlindungan Tuhan. Nah, baik saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah belajar pada hari Minggu kemarin terkait dengan kata berkorban. Dan pada kesempatan ini saya ingin bicara lanjut dengan lebih menyampaikan terkait dengan kendala atau kata lain penyebab sulit berkorban. Sekali lagi dengan topik hari ini kita akan bicara penyebab sulit berkorban. Nah, tentu kita akan berpikir apa sulitnya kita berkorban. Sudah saya sampaikan pada hari Minggu kemarin beberapa hal penting dalam kehidupan saya dan saudara selaku orang-orang yang percaya. Tetapi pada kesempatan ini saya memunculkan dengan sebuah pernyataan penyebab sulit berkorban. Saya coba perhatikan dalam sebuah perenungan saya dan ingin saya berbagi dengan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin saudara akan mengatakan ada banyak hal lain yang menjadi penyebab sulit berkorban. Tapi saya harus bisa mengatakan ada kurang lebih 2 alasan kenapa kita sulit berkorban. Yang pertama karena suka beralasan. Suka apa? Beralasan. Nah, alasan menarik adalah takut. Banyak orang yang kemudian tidak mau berkorban atau sulit berkorban karena alasannya adalah takut. Apa yang ditakutkan pertama, kalau kita bicara dalam konsep keuangan, kita akan mengatakan bahwa tidak cukup untuk saya. Betul atau tidak? Pernahkah dalam pemikiranmu ketika dituntut sesuatu dari saudara, saudara kemudian mengatakan, nanti sen cukup untuk beta. Nah, alasan ini sebenarnya adalah sebuah alasan yang menurut saya bahwa tidak tepat. Jadi suka beralasan dengan alasan kuatnya adalah takut. Takut kalau tidak cukup untuk dirinya. Saya ingin meyakinkan saudara bahwa sejauh di mana kita hari ini hidup, sejauh di mana saudara masih ada sampai hari ini, pernahkah dalam kehidupan saudara mengatakan bahwa berkelimpahan senantiasa? Saya ingin mengatakan bahwa kita menjalaninya semua dalam keadaan yang serba terbatas. Tapi kalau hari ini saudara ada, itu artinya bahwa keterbatasan tidak menghalangi rasa cukup dari Tuhan. Jadi poin yang ingin saya jelaskan dan saya tekankan bagi kita semua bahwa takut karena tidak cukup. Takut karena alasan masa depan. Takut karena alasan yang berbagai hal. Sekali lagi saya hanya mengatakan itu hanya sebuah alasan di mana kita selaku manusia suka cari-cari. Sekali lagi, itu hanya sebuah dalil. Atau kata lain, hanya suka beralasan. Takut tidak cukup. Takut terhadap masa depan. Nah, kalau kemudian kita mengatakan tidak cukup. Lalu kemudian kita berpikir tentang masa depan. Ada kecenderungan kita mengatakan bahwa nanti beta bisa hidup di kemudian hari bagaimana. Nanti kemudian beta menafkahi beta pun anak-anak bagaimana. Nanti beta bisa dapat mencukupkan istri bagaimana. Nanti kalau yang belum menikah ini, nanti kalau beta menikah bagaimana. Semua macam-macam. Jadi akhirnya kita menjadi orang yang sulit berkorban karena alasan ini. Hal yang kedua yang bisa saya sampaikan buat saya dan saudara, karena sebelum saya masuk ke bagian yang kedua sebagai kata rasa takut, tapi saya ingin mengatakan bahwa bukankah
Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tetapi apa saudara? Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saya suka dalam sebuah terjemahan sederhana Indonesia berkata begini. Karena ketika roh Allah memimpin hidup kita, kita tidak perlu takut atau malu. Perhatikan ini. Sebaliknya, roh itu menambah kemampuan kita untuk hidup dengan kuasa, penuh kasih dan penguasaan diri. Jadi artinya kata takut sebenarnya memiliki dampak yang hebat kalau kemudian sulit berkorban karena yang saya tadi katakan, karena alasan takut. Hal yang kedua, dalil yang kedua karena ego saudara. Apa kata orang terhadap dirinya? Ini lebih cenderung kepada soal memberikan pengampunan. Ini lebih cenderung kepada jati diri seseorang. Selalu ada kecenderungan apa kata orang. Kadang kita selalu menuntut kepada orang lain. Tetapi saya harus bisa dapat mengatakan bahwa kalau seseorang sulit melepaskan pengampunan dengan pertimbangannya apa kata orang. Sama seperti Hosea ketika ini Alkitab memberikan catatan penting. Hosea ketika Alkitab menggambarkan bagaimana istrinya kemudian dia menyimpang dari hukum. Lalu kemudian Tuhan meminta Hosea supaya ambil istri dan berulang kali. Dan bayangkanlah ini terjadi, apa kata orang? Saya juga sedang berpikir ketika Ayub dan istrinya menyampaikan pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan iman yang dimiliki oleh seorang Ayub. Saya pastikan akan ada penilaian-penilaian orang yang mengatakan bagaimana dengan apa kata orang terhadap engkau Ayub. Saya perhatikan Ayub tidak punya komentar yang banyak berkaitan dengan apa kata orang. Tapi tentu saya ingin mengatakan terkait dengan ego pribadi kadang-kala justru cenderung bisa menghalangi apa yang dikenal dengan seseorang berkorban. Sehingga sulit seseorang berkorban. Hal yang kedua yang bisa saya katakan karena yang pertama alasan takut. Yang kedua karena alasan ego atau katakanlah rasa egois. Nah yang menarik adalah dalam gereja Tuhan dari zaman ke zaman ini juga muncul di sana. Ego di dalam gereja juga muncul. Saya memberikan contoh. Kalau ada orang yang lebih senior dalam satu gereja, dia merasa dia lebih berhak mengaturnya. Kalau ada orang yang lebih pintar, merasa dia punya hak untuk ada di sana. Kalau dia merasa punya karunia-karunia yang banyak, dia merasa bahwa dia punya kepentingan di sana. Dan itu terjadi dalam jemaat yang ada di Korintus. Ini terjadi. Dan dari zaman ke zaman ini muncul. Kadang kalau muncul sebuah paradigma dari satu generasi kepada generasi yang lain. Dan saya ingin mengatakan bahwa kenapa kita sulit berkorban menerima sesuatu. Sekali lagi karena ego saya dan saudara. Saya rindukan agar supaya kita dapat belajar dari situasi ini. Agar supaya gereja tidak lagi menjadi penghalang. Atau kemudian sebuah pelayanan tidak akan ada lagi menjadi kendala. Akibat karena ego. Dan justru saya bisa dapat pastikan pertentangan, perdebatan, pertikaian terjadi hanya karena ego saudara. Amin. Karena ego. Satu bicara A, tersinggung si B. Yang si C bicara, tersinggung si D. Karena kalau tersinggung ini adalah faktor ego. Dan kadang justru saya ingin katakan ini menjadi virus yang bisa mengacaukan persekutuan anak-anak Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi saya dan saudara sekali lagi untuk bisa berkorban. Penyebab ini adalah penyebab yang bisa memungkinkan kita tidak bisa bertumbuh
dengan baik dalam pengenalan akan Tuhan. Penyebab-penyebab ini membuat kita tidak bisa melihat apa yang ingin Tuhan kerjakan buat saya dan saudara. Hal yang berikutnya ingin saya sampaikan, yang pertama suka beralasan. Sehingga seseorang sulit berkorban karena suka beralasan. Yang kedua, sulit berkorban karena kekerasan hati. Yang kedua, kekerasan hati. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 7 dikatakan begini. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Daud berulang kali mendengarkan apa kata Tuhan. Dan penulis Ibrani mengutip pernyataan yang dikutip dalam pernyataan yang tadi sudah saya baca. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi kekerasan hati. Kekerasan hati ini kemudian kita bisa urutkan begini. Tidak mau, tahapannya begini, tidak mau mendengarkan nasihat. Kekerasan hati biasanya muncul dari tanda-tanda seseorang ini keras hati atau bukan itu ketika responnya menerima nasihat. Waktu dia menerima nasihat apakah terbuka hati atau menolak. Biasanya ciri awal seseorang keras hati itu dari nasihat yang dia dapatkan dari seseorang. Kadang dia mengatakan anak kecil mau nasihat beta. Apalagi kalau dia orang tua. Kalau saya masih ingat ada cerita-cerita para senior mengatakan bahwa, nah anak kemarin sore mau ajar tentang Alkitab. Beta ini potong pusa dengan Alkitab. Kekerasan hati. Kekerasan hati inilah yang memungkinkan dia sulit untuk berkorban. Nasihat, dalam persekutuan harus ada nasihat. Entah dia orang tua ke anak, atau ke anak-anak muda, atau ke sesama. Atau sebaliknya, nasihat tidak pandang bulu. Jangan kita orang tua berpikir yang harus memberikan nasihat itu hanya kepada anak-anak. Saya mau katakan, anak-anak juga bisa nasihat orang tua. Amin. Bisa. Kenapa? Karena yang namanya orang tua itu masih terbatas. Orang tua itu masih juga manusia. Jangan kemudian kita berpikir kita orang tua dan sudah merasa sudah lebih sempurna. Mungkin faktor usia yang membedakan, tapi belum tentu kita menjadi orang yang sempurna. Karenanya ada beberapa kisah menarik. Ada seorang bapak pemabuk, lalu kemudian menasihati anak untuk mengatakan begini, kamu kalau besar jangan pemabuk macam bapak ya. Nasihat model apa? Tapi ada cerita menarik, anak ini mengatakan, beta ini anak, beta mau tiru apa dari bapak kalau bapak model begitu. Jadi beta mau sampaikan bapak jangan mabuk lagi. Yang benar yang mana? Pasti anak. Memang sisi yang lain kita akan mengatakan bapak juga benar. Tapi bukankah hidup kita akan berbicara lebih kuat dari kata-kata? Kalau bapak mengatakan jangan pemabuk, tapi bapak pemabuk, maka hidupnya akan bicara lebih kuat. Jadi saya mau mengatakan dalam persekutuan selalu ada kata nasihat. Firman Allah berkata begini dalam Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Saya berhenti di situ. Dalam Kristus ada nasihat. Jadi gereja Tuhan harus ada kata nasihat. Firman Allah disampaikan itu unsur nasihat. Tapi juga ada pedang di sana. Seperti firman Allah mengatakan pedang bermata dua. Artinya coba pangkas.
coba bersihkan mana yang menjadi penghalang. Dipotong, dibersihkan. Jadi harus bisa ada nasihat. Dan nasihat, orang yang lembut hati akan menerima nasihat. Sekali lagi, orang yang lembut hati akan menerima nasihat. Kenapa? Karena nasihat harus diterima, bukan dengan paksa. Tapi nasihat itu harus diterima dengan rela hati saudara. Firman Allah menarik, dalam Ibrani 13 ayat 22 dikatakan begini. Dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kata-kata nasihat ini, penulis Ibrani menasihati. Saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan apa saudara? Rela hati. Jadi kalau ada yang nasihat untuk sebuah kebaikan, saudara terima dengan rela hati. Amin. Apakah saudara berbalik dan mengatakan, seng layak ale nasihat beta? Atau kami mengatakan seng level? Atau mengatakan seng berimbang? Kita bisa mengatakan macam-macam. Tapi Alkitab mengatakan bahwa saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Kalau saudara perhatikan di ayat sebelumnya, saudara akan menemukannya berkaitan dengan banyak hal yang disampaikan penulis Ibrani terkait dengan kata-kata nasihat. Tapi saya harus bisa mengatakan nasihat itu tujuannya baik. Tujuan nasihat itu adalah menyeberangkan apa yang Tuhan mau dan orang dewasa rohani rasakan agar tidak menyimpang hukum sorga di bumi ini. Jadi nasihat tujuan agar supaya menyeberangkan apa kata Tuhan. Menyeberangkan apa yang kemudian saya dan saudara selaku orang yang lebih dewasa dan menyeberangkan apa yang sedang terjadi di tatanan hukum dunia ini. Supaya kita tidak menyimpang dari ketentuan Allah. Nah kadang-kala kita menyalahi bagian-bagian ini. Kekerasan hati yang memungkinkan kita tidak mau menerima nasihat. Sekali lagi kekerasan hati yang memungkinkan kita tidak mau menerima nasihat. Saya rindu kita menjadi orang yang bisa menerima nasihat. Bahkan saudara, nasihat ini penting. Karena kalau tidak ada nasihat, kita tersesat. Karena nasihat bisa ada unsur di sana petunjuk. Nasihat bisa ada arahan di sana. Nasihat itu bisa ada peringatan di sana. Nasihat itu bisa juga ada teguran di sana. Jadi penting kita menerima nasihat dengan rela hati. Pertama Timotius 1 ayat 5 dikatakan begini. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Kalau marah-marah itu bukan nasihat, itu marah. Kadang-kala orang nasihat, tapi marah-marah itu bukan nasihat, itu marah. Jadi nasihat beda dengan marah saudara. Amin. Kadang orang mengatakan, beta nasihat dia. Itu bukan nasihat, marah. Jadi beda antara nasihat dan marah. Haleluya. Yang kedua kekerasan hati yang tidak mau menerima firman Allah. Kekerasan hati yang tidak mau melakukan firman Allah. Lukas 11 ayat 28 dalam terjemahan yang lain dikatakan begini. Tetapi Yesus menjawab, lebih berbahagia lagi orang yang mendengar perkataan Allah dan menjalankannya. Dalam terjemahan sederhana Indonesia bunyinya begini. Tetapi dia berkata, jauh lebih diberkati lagi orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Jadi saat firman Allah disampaikan, tidak menutup kemungkinan ada orang yang tidak terima firman Allah. Karena faktanya ada orang yang tolak firman Allah. Dan jangan berpikir orang di luar. Kadang-kala orang yang duduk di dalam gereja, mereka memberontak dengan firman Allah. Ada orang yang justru menolak firman Allah.
Bahkan kadang ada orang yang ketika sedang duduk dan mendengarkan firman Allah dan terkesan seorang pembicara itu menyampaikan sesuatu yang sama seperti perilaku hidupnya. Kadang dia menolak dan mengatakan, itu pendeta sudah tahu beta pun kesalahan begini, atau sudah mendapat laporan dari siapa itu. Dan kadang dia justru keluar tinggalkan gereja. Dan itu terjadi di banyak gereja. Kenapa dia lakukan itu? Karena kekerasan hati. Kekerasan hati yang tidak mau mendengarkan firman Allah. Dan saya mau mengatakan bahwa ini sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya kalau orang menolak firman Allah. Karenanya tidak ada alasan bagi kita untuk kekerasan hati. Untuk tidak mau mendengarkan atau menerima atau melakukan firman Allah. Yakobus menyampaikan buat kita semua. Dan itu pelajaran berharga. Agar supaya kita menerima firman Allah. Melakukan firman Allah. Karena ketika orang menerima firman Allah. Dan dia melakukan firman Allah. Tentu dia akan diberkati atas apa yang dia lakukan. Karena yang dia lakukan sesuai dengan apa yang dikatakan firman Allah. Dan orang yang melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan firman Allah. Sepanjang Alkitab menceritakan buat saya dan saudara. Dia diberkati Tuhan. Saudara temukan, saudara cari. Di mana Alkitab yang mengatakan ketika dia melakukan firman Allah. Dan dia dikutuk Tuhan. Tidak ada saudara yang saya tahu. Waktu dia melakukan firman Allah. Dia diberkati Tuhan. Di perjanjian lama, di perjanjian baru. Waktu dia melakukan firman Allah, berkat. Atau tidak melakukan, kutuk. Itu yang terjadi. Jadi, tidak ada alasan juga bagi saya dan saudara untuk kekerasan hati. Karena kekerasan hati penyebab sulit kita berkorban. Nah, solusi terbaik keluar dari situasi di atas. Yang pertama saya bisa dapat mengatakan bahwa milikilah kemampuan mengelola hartamu. Sekali lagi, penyebab sulit berkorban yang pertama karena suka beralasan. Alasannya adalah ya takut tidak cukup untuk dirinya, takut nanti masa depannya, macam-macam. Ego dia. Maka poin yang ingin saya sampaikan sebagai solusi terbaik keluar dari situasi di atas. Kalau bicara harta, milikilah kemampuan mengelola hartamu. Apa yang bisa saya sampaikan, saya bukan ahli ekonomi. Tapi saya harus bisa mengatakan bahwa kalau engkau bisa dapat membagi apa yang saudara bisa bagi. Terkait dengan investasi berapa, terkait kebutuhan berapa, terkait dengan pendidikan anak berapa, terkait dengan apa yang dituntut dalam gereja atau katakanlah kita bicara firman Allah, berapa persen. Kalau Alkitab katakan bahwa 10% itu adalah bagian yang pertama yang kita angkat sebagai persepuluhan. Kalau kemudian kita bicara 90% itu bagian yang diberikan hak kepada saudara mengaturnya. Nah sekarang kemampuan saudara mengelola hartamu. Sejauh mana saudara harus bisa kelola. Ada satu ketika saya mengikuti sebuah training dan dikatakan begini. Harus bisa kelola. Berapa persen untuk kebutuhanmu. Berapa persen untuk pendidikan. Berapa persen kesehatan. Berapa persen untuk orang tua kalau anak. Berapa persen untuk gereja. Kalau setiap kali mendapatkan berkat, bagi. Sekalipun mungkin gereja tidak menuntut, tapi dikumpulkan karena sudah dibagi, karena sudah memiliki kemampuan mengelolanya. Jadi setiap bulan sudah angkat. Kalau kita punya kemampuan itu. Tapi kalau kemudian kita tidak punya kemampuan mengelola, milikilah iman. Kalau tidak punya kemampuan mengelola keuangan atau hartamu, lalu saudara juga tidak punya iman, maka saudara akan sulit memberikan korban. Kenapa? Karena sudah tidak punya iman, sudah tidak mampu mengelola keuangan atau harta, mau bikin apa? Amin. Mau bikin apa? Sudah tidak punya iman lagi. Karena itu,
kalau tidak punya iman lagi, mengatakan kata takut. Hari ini mau kasih sesuatu takut, karena tidak punya iman bahwa Allah sanggup memelihara. Kalau memang sudah tidak punya iman, miliki kemampuan mengelola keuangan atau harta. Supaya apa? Supaya semua tertata dengan baik. Kalau sudah tidak punya kemampuan mengelola, yang kedua sudah tidak punya iman lagi. Kacaulah kita, saudara. Jadi kalau saya memberikan opsi yang pertama, kalau tidak punya kemampuan mengelola hartamu, milikilah iman dengan mengatakan, Allahku sanggup memenuhi keperluanku. Tapi kalau sudah tidak punya iman, milikilah kemampuan mengelola hartamu. Supaya apa? Semua tertata dengan rapi. Nah, agar supaya kita tidak sulit berkorban, saya mau dua-dua itu ada pada saudara dan saya. Yang pertama, memiliki kemampuan mengelola harta, dan yang kedua, memiliki iman. Amin. Karena kalau kedua-duanya itu ada, kita akan menjadi orang yang tidak sulit untuk berkorban. Saya pastikan orang sulit berkorban karena tidak punya iman, tidak punya kemampuan mengelola harta. Sulit berkorban karena dua itu. Hal yang berikut yang ingin saya sampaikan, tidak berhenti di situ saja. Hal berikut, karena apa saudara? Ini menarik. Solusi yang ketiga, menariknya adalah milikilah kasih Allah. Kalau saudara sudah punya kemampuan mengelola, saudara sudah punya iman. Tapi kalau tanpa kasih, saudara akan menjadi orang yang bersungut-sungut. Saudara akan menjadi orang yang sungkan mengeluh. Saudara akan merasa bebanmu terlalu berat. Saudara akan merasa marah-marah. Saudara akan menjadi orang yang bukan menjadi pribadi yang dengan sukacita, tapi juga dengan duka cita. Karenanya milikilah kasih Allah, karena kasih akan memampukanmu untuk melakukan hal-hal besar yang tidak kau sukai. Sekali lagi, kasih akan memampukanmu untuk melakukan hal-hal besar yang tidak kau sukai, tapi demi menyenangkan Kristus, saudara lakukan. Demi menyenangkan Tuhan yang kita sembah, saudara kerjakan. Demi menyenangkan Tuhan yang saya dan saudara kasihi, saudara korbankan banyak hal. Karena Alkitab dalam 1 Korintus pasal 13, sekalipun kita memberikan diri ini untuk dibakar, tapi kalau engkau tidak punya kasih, semua tidak berguna. Jadi kalau saudara sudah punya kemampuan mengelola hartamu, yang kedua, saudara sudah punya iman, dan yang ketiga, kalau engkau sudah punya kasih, sehingga bentuk apapun pengorbanan itu tidak akan menjadi sulit. Bentuk apapun tidak sulit. Sehingga saya sejak awal sampaikan bahwa kadang dari satu zaman ke zaman yang lain, menjadi semacam ada egosentrik di sana. Ada ego pribadi yang muncul di sana. Dan gereja justru melawan kata ego ini. Kadang di bangku kita duduk, kadang kalau kita merasa itu bangku tempat beta pun tanpa duduk. Jangan orang lain duduk. Itu ego saudara. Dan itu terjadi di beberapa tempat. Dulu waktu saya baru pertama tugas, bangku saya taruh di atas. Seakan-akan bangku itu tidak boleh ada yang duduk. Itu namanya ego saudara, ego gereja saudara. Karenanya beta lihat itu sing pantas. Ini sing apa saya katakan ini sing layak dikasih turun semua bangku-bangku itu. Kenapa tidak duduk di bawah saja? Dan kadang-kala jemaat sendiri berpikir itu beta pun tanpa duduk, boleh ada yang duduk ya. Berani ada yang duduk nanti dapat dari beta. Kadang-kala itu terjadi.
Hanya gara-gara tanpa duduk. Karena gara-gara tanpa duduk, orang kepahitan. Saya berpikir emangnya tidak ada kursi lagi, tidak ada bangku lagi. Bisa duduk depan, di kiri, di tengah, di kanan. Tapi ingin saya katakan bahwa ego yang memungkinkan ini terjadi. Sebelum saya mengakhiri bagian ini, saya menyampaikan penting. Karena ego gereja dari zaman ke zaman itu ada, saudara. Dan kalau kita tidak runtuhkan, itu menjadi penghambat bagi pertumbuhan iman saya, pertumbuhan iman saudara. Jadi ego hendaklah disingkirkan dari saya dan saudara. Amin. Ego, katakan kiri kanan, ego cabut. Keluar. Ego cabut keluar. Ini karena sekali lagi kekerasan hati ini karena faktor ego, saudara. Mungkin di bagian-bagian yang praktis, tapi saya ingin katakan ego ini kadang-kala menjadi kendala besar. Ego ini kendala yang saya bisa katakan akan ini raksasa dalam diri saya dan saudara. Ada kecenderungan, contoh saja kalau saudara yang sudah tahu 1-2 lagu, saudara mau mengatakan bahwa ini lagu itu tiap minggu dinyanyikan, tidak boleh ganti lagu lain. Ini kadang-kala. Tapi saya ingin mengatakan dunia kita sekarang ini, saya bisa mengatakan gereja dengan pelayanan modern tidak lagi dibatasi ruang dan tempat. Gereja dengan pelayanan modern tidak lagi dibatasi karena dia ada di kota, maka dia modern, tidak lagi. Mereka yang ada di gunung-gunung, mereka bisa berinovasi menjadi sebuah pelayanan yang modern. Satu ketika saya pergi ke satu tempat yang dianggap sangat pedalaman. Tiba-tiba pemimpin pujian dan menyanyi lagu bahasa Inggris, saudara. Dan semua jemaat menyanyi bahasa Inggris. Saya nganga dan mengatakan luar biasa juga. Jadi pelayanan modern tidak lagi dibatasi karena dia ada di kota atau di pedalaman. Bahkan mereka yang ada di pedalaman mereka bisa pelayanan live langsung. Orang yang ada di kota, saya sering ikuti teman-teman di mana mereka. Apakah mereka sedang live ataukah setelah itu mereka menayangkan. Saya ikuti karena saya harus ikuti perkembangan mereka. Dan ada yang langsung live dari desa di mana kita berpikir, ya mereka ada desa tidak mungkin, tapi mereka dari desa. Mereka bisa secara langsung pelayanan apa yang sedang terjadi. Saya mau mengatakan bahwa dunia kita sekarang ini tidak lagi dibatasi sebuah pelayanan. Karena mereka ada di kota, maka mereka modern. Mereka yang ada di desa tidak mungkin. Saya ingin mengatakan dunia kita sekarang tidak ada lagi batasan. Sekarang pertanyaannya, dapatkah kita semua membuat kehidupan saya, membuat kehidupan saudara menjadi anak-anak Tuhan? Bukan hanya sebatas sebuah pelayanan modern, tapi hidupmu modern atau tidak. Yang saya maksudkan di sini adalah kelayakan mengiring Tuhan. Agar apa, saudara? Pertama, pikiran kita menjadi pikiran yang modern, tapi pikiran yang penuh dengan kasih Allah, yang kemudian menyatu dengan hati saya dan saudara. Kasih Allah. Sehingga kita semua dipenuhi dengan kasih Allah. Jadi bukan hanya sebatas kita menjadi pribadi-pribadi yang pada akhirnya berkorban, bukan sebatas ada pada poin pertama kemampuan berpikir mengelola, lalu berhenti, lalu masuk ke hal yang kedua memiliki iman. Berhenti di sana, tapi saya ingin agar supaya ada kasih Allah, saudara. Karena kasih Allah akan menyatukan segala aspek di dalam kehidupan saya dan saudara. Kasih Allah mampu menerima perbedaan, dan perbedaan bukan pertentangan. Kasih Allah mampu menerima orang lain dengan segala keterbatasannya, dan akhirnya menyesuaikan dengan kelebihan yang engkau punya. Kasih Allah dapat mampu merangkul orang yang jatuh dan mengangkat dia. Kasih Allah membuat dia dirasa diterima. Kasih Allah bukan semakin menolak orang, tapi kasih Allah justru merangkul orang, merasa dia diterima, merasa dia dihargai karena kasih Allah. Tapi kalau tanpa ada kasih dalam hidup saya dan saudara, maka jangankan merangkul orang, apa yang engkau punya saja sulit dikorbankan. Kenapa? Karena kekerasan hati. Jadi ada 2 poin besar kenapa sulit berkorban. Karena suka beralasan, dan yang kedua
karena kekerasan hati. Saya rindu kita menjadi orang-orang yang terhindar dari situasi ini. Karena pertama, kita punya kemampuan mengelola harta kita. Yang kedua, karena kita punya iman. Dan yang ketiga, kita punya kasih dari Allah. Amin. Kiranya Tuhan akan tolong kita semua lewat kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.